Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Kautsar Hilmi dari kelas J Fakultas Ilmu Komunikasi. NIM saya 2020 1004 0311 605. Ingin menjelaskan iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Seperti yang kalian tahu, kehidupan kita tidak jauh dari yang namanya iman, yaitu beriman. Hakikat seseorang beriman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh, keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Keimanan dalam Islam itu sendiri adalah dipercayanya dan kita percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul utusan Allah, dan beriman kepada hari terakhir, takdir, dan yang namanya hidup. Beriman sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap umat muslim, karena salah satu patokan untuk kita hidup adalah dengan beriman. Iman mencakup beberapa hal seperti lisan, amal hati, tubuh, dan lain-lain. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya iman karena kesalahan. Iman kita bisa jatuh dan iman kita bisa kurang karena kesalahan, seperti halnya kita maksiat, kita berbuat dosa dan ingkar, dan lain-lain. Hubungan iman dengan ilmu. Ada iman dengan ilmu, ada iman dengan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan yang namanya amal. Makanya dari dua sifat tersebut tidak akan pernah luput. Begitu dengan iman dengan amal. Seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menjalankan keislamannya dan harus beriman. Karakteristik dan sifat orang yang beriman: dia lebih mencintai Allah, selalu taat kepada Allah, memiliki hati yang lembut, dan tetap mengikuti segala ajaran Allah. Sifatnya adalah kuat berpegang teguh pendirian dengan iman yang dia pegang, takut akan usaha amal soleh yang dia kerjakan itu tidak cukup atau kurang, selalu mengharapkan dan bertambahnya ilmu dan pengetahuan. Berikut juga ada hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan yang namanya iman. Salah satunya banyak kita temui di negara kita ini dan di sekitar kita. Hal-hal yang mengganggu iman kita, dan istilah bahasa buruknya itu pembangkang. Orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah hal-hal yang dapat merusak iman kita. Yang pertama, ada melakukan hal sihir. Sihir yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Berarti kita tidak percaya dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini termasuk ke dalam hal yang sangat dosa. Yang kedua, ada membunuh jiwa manusia. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam.
kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dalam Al-Quran pun sudah banyak tersebut beberapa ayat, beberapa arti tentang kita tidak boleh jauh dari yang namanya beriman. Kemudian yang ketiga ada memakan harta riba. Ini yang paling sering kita jumpai ya di sekitar kita. Riba menurut bahasa berasal dari kata raba ya erbu, yang artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut saya dan menurut para ulama berbeda. Tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam, atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Banyak sekali ya bunga-bunga gitu. Seperti contoh kita meminjamkan uang kepada teman dan kita minjem ini misalkan 1 juta dan kita meminta kepada teman kita untuk mengembalikan kepada kita 1.200.000. Apabila teman kita tidak ridho, itu 200.000-nya itu hal yang riba. Itu salah satu contohnya. Yang keempat ada menuduh orang-orang baik berzina atau lebih halnya ke dalam fitnah. Al-qadzaf secara bahasa artinya menuduh, sedangkan menurut istilah adalah menuduh seorang berzina sehingga ia harus dijatuhi hukum had. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang jauh dengan iman. Intinya adalah teguhkan dalam hati imanmu, fokuslah, dan apa yang kamu lakukan pikirkan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Kautsar Hilmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.